Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi washabihi wa walah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad tanggal 9 Januari 2022 ini kami sekarang berada di depan kantor Baitul Quran yang alamatnya adalah di Jalan Pramuka, Gang Kartika nomor 45, Raja Basa, Bandar Lampung. Pada hari ini, insya Allah kami akan mengadakan silaturahim dan rapat internal di kepengurusan RBQ, Ruqyah Baitul Quran. Pembahasannya ya insya Allah seputar keorganisasian, bagaimana kita menatap tahun ini 2022 dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Kaum muslimin, pemirsa RBQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ruqyah adalah kebutuhan yang sangat vital, kebutuhan yang sangat mendesak. Karena jika ruqyah tidak kita syiarkan, maka dikhawatirkan, dan ini sudah banyak terjadi, kesyirikan ini bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ketika orang sakit, ketika orang kesurupan, ketika orang ada masalah terkait dengan bangsa jin, sementara ruqyah tidak kita syiarkan, tidak kita munculkan, otomatis akan kembali kepada jalan yang sesat atau kepada kesyirikan, perdukunan dan sebagainya. Maka Baitul Quran ini hadir dalam rangka memberikan solusi yang konkret kepada kaum muslimin, khususnya di Bandar Lampung atau Lampung pada umumnya atau Indonesia ya. Karena alhamdulillah beberapa klien ruqyah kami juga ada yang dari Pulau Jawa, ada yang juga dari luar provinsi, dan alhamdulillah bisa hadir di tempat yang sama-sama kita bangun ya, sama-sama kita cintai ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tetap mohon dukungan dari pemirsa sekalian untuk mensyiarkan ruqyah ini dengan cara like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan ini, sehingganya kita masih bisa merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan keislaman. Berikutnya salat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para penjahat yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Bambang Sujito, ketua dari Baitul Quran Lampung, yang alhamdulillah dan dalam kesempatan kali ini kita berada di gedung Baitul Quran Lampung yang ada di belakang kita. Gedung Baitul Quran Lampung adalah hasil dari perjuangan seluruh kaum muslimin yang dengan semangat hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menciptakan sebuah perjuangan dalam Islam dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Baitul Quran Lampung berada di bawah Yayasan Insan Madani Lampung, dan unit-unit yang berada di Baitul Quran Lampung yaitu ada Khadijah, SMA Khadijah, dan ada juga Lajis Baitul Quran yang menangani terkait infak, sedekah dan zakat, dan yang tak kalah pentingnya adalah ada Ruqyah Baitul Quran, yang mana dalam kesempatan kali ini insya Allah ya, hari ini kita akan rapat bersama pengurus Ruqyah Baitul Quran yang pelayanannya adalah melayani terkait tentang kesehatan jasmani dan rohani. Di rumah Ruqyah Baitul Quran kita bisa melayani bekam dan ruqyah. Jikalau para hadirin yang sedang mengalami kesehatan dari fisik, jasmani dan rohani, bisa datang ke Baitul Quran Lampung, yang mana di ruqyah insya Allah kita akan bisa melayani dari berbagai macam jenis-jenis pelayanan kesehatan.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita berjuang bersama melalui Baitul Quran Lampung dengan pendidikannya dan kesehatannya. Semoga kaum muslimin bisa berjaya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah proses registrasi peserta silaturahim dan rapat di RBQ Bandar Lampung. Ini kan amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bambang selaku Ketua Baitul Quran Lampung, yang saya hormati Bapak-bapak, teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim di gedung Baitul Quran ini dalam rangka kita ingin mempererat ukhuwah, ya. Kita bersilaturahim seperti ini yang insya Allah akan mendapatkan banyak fadilah, banyak keutamaannya. Yang Rasulullah SAW menyebutkan ada dua hal akan yang kita dapatkan ketika silaturahmi. Pertama adalah memperpanjang umur. Nah, maka dengan seringnya kita berjumpa, insya Allah umur kita menjadi panjang, menjadi berkah. Rasul mengatakan, khairukum man tola umruhu hasuna amaluhu. Sebaik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Fadilah yang kedua adalah memperbanyak rezeki. Alhamdulillah di depan kita sudah ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada air minum, ada temennya insya Allah. Ya, maka silahkan dicicipi, dinikmati. Kopinya belum keluar. Ya, insya Allah nanti kopinya menyusul. Ya, jadi kegiatan kita pada tanggal 9 Januari 2022 ini adalah kita ingin menyatukan visi dan misi tentang Ruqyah Baitul Quran yang sudah kita jalani bersama-sama. Ini sudah masuk tahun ke-7 mungkin ya, atau ke-8 dari perjalanan Ruqyah Baitul Quran, yang di dalam perjalanan itu tidak selamanya mulus. Seperti kalau kita berjalan, ada tanjakan, ada turunan, ada lubang, kadang miring-miring dikit menuju selokan, kembali lagi ke jalur. Begitulah memang perjalanan. Maka kita ingin perjalanan yang sudah lama banyak kita lewati ini tidak kita biarkan begitu saja. Kita pernah berdakwah ke pelosok, Lampung Timur pernah, Waikanan pernah. Nah, ini Pak Widodo ini jadi saksi hidup ya, pernah ke Waikanan dalam kondisi empet-empetan ya di mobil. Sampai sana pada muntah. Tapi kita berbahagia ketika disambut oleh peserta ruqyah yang banyak dan alhamdulillah pada kesurupan. Sehingga semangat. Ada juga pernah kita ke sekolah-sekolah ya. Ada di Pringsewu, ada di Bandar Lampung, ada yang wah, macam-macam persoalan. Tapi alhamdulillah bisa kita lewati. Makanya kalau kemudian perjalanan dakwah tauhid itu kita tidak lanjutkan, ya umat itu nanti ya bisa terlantar, tidak bisa menemukan pengobatan yang syar'i. Ya, yang kita sedang tekuni adalah ruqyah dan bekam. Nah, kalau insya Allah ruqyah sudah sering ikut dan sering mempraktekkan, nanti meningkat kepada pembekaman. Ya, karena dua hal ini yang memang saling berkaitan. Dan alhamdulillah kami, saya pribadi di organisasi bekam masuk dalam jajaran kepengurusan di wilayah Lampung. Ya, kemudian di ruqyah, alhamdulillah saya sudah masuk juga di ARSY ya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, yang insya Allah kita nanti akan fasilitasi, jembatani untuk juga tim di Baitul Quran ini masuk di keanggotaan ARSY insya Allah.
Insya Allah siap ya? Siap. Alhamdulillah. Ya, saya kira demikian prolog dari saya yang diamanahi untuk ya bersama-sama menahkodai atau menyetir di Ruqyah Baitul Quran ini. Harapan kami didukung oleh dari beliau Bapak Bambang selaku Ketua Baitul Quran di tahun 2022 ini, meskipun pandemi belum berakhir, tetapi semangat kita berdakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid ini dengan ruqyah atau dengan bekam atau dengan siraman rohani kepada kaum muslimin tetap berjalan, dan Allah mudah-mudahan mencatat ini sebagai salah satu kunci-kunci kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi jami'an amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ustaz Hidayatullah dan beserta pengurus Ruqyah Baitul Quran yang insyaallah dirahmati Allah, diri dan keluarganya. Pertama-tama setelah kita bersyukur, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kesediaannya mengundang dan kehadiran Ustaz dalam rangka silaturahim tadi ya, diutarakan, karena silaturahim ini sangat penting untuk menjaga komunikasi kita. Di samping sekarang ini zamannya digital, bisa lewat HP silaturahimnya, akan tetapi pertemuan itu jauh lebih penting, terutama untuk menghilangkan zon fitnah yang mungkin zaman ini sudah penuh dengan fitnah. Dan berikutnya saya pula bersyukur dan berterima kasih pada antum-antum semua yang masih istiqomah dalam pengurusan atau tim Ruqyah Baitul Quran, yang mana kegiatan ini ya sama-sama kita yakini adalah sebuah perjuangan tentunya untuk mentauhidkan ya, meluruskan akidah-akidah saudara-saudara kita kaum muslimin ya, di Bandar Lampung, di Lampung maupun secara umum itu insyaallah mungkin di Indonesia ya Tat ya. Tidak untuk kemungkinan nanti Allah takdirkan ya ke depan saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita yang memerlukan bantuan kita yang di luar Lampung juga. Ikhwani fillah rahimakumullah, tadi ya saya berterima kasih pada antum semua yang telah istiqomah, dan ke depan mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan ragu untuk menggunakan ya, fasilitas yang ada di Baitul Quran. Ini milik kita semua, ini milik kaum muslimin, perjuangan kita semua ya, yang mana mari kita manfaatkan di sela-sela kesibukan antum, mungkin di sela-sela kesenggangan antum, di waktu-waktu luang antum, mungkin ada kesempatan berziarah lah, berkunjung ya, mungkin di sini rutin Ustaz Hidayatullah ya. Jangan biarkan beliau sendiri. Karena kesendirian itu nggak enak ya Ustaz. Nah, jadi kalau misalkan antum ada waktu luang, main-main ya ke kantor kita, rumah kita bersama ini, sekalipun tidak ada kegiatan mungkin ya, hanya untuk apa? Hanya untuk merekatkan ya. Karena kalau hanya disebut tim dalam sebuah struktur ya, sebutannya ada dalam sebuah struktur, khawatir nanti satu-satu pada berguguran. Mungkin itu salah satu faktor ya. Nah, untuk menghindari itu, harapannya ke depan ya kita bangun ya komunikasi yang baik. Sekiranya di antara antum itu banyak kesibukan di luar sana, minimal ya harapannya di grup itu kita jaga silaturahim. Kita bangun komunikasi yang baik,
sehingganya bisa minimal ya menguatkan emosional di antara kita, sehingganya ketika ada kegiatan-kegiatan itu kita untuk menghindari gesekan-gesekan yang ada, dan tujuan utamanya adalah menjaga kesolidan tim. Karena dakwah ini tidak bisa sendiri. Apalagi yang kita temui, jumpai adalah makhluk yang goib, Halus. makhluk halus. Artinya kalau hati kita tidak menyatu, ya, ukhuwah kita tidak menyatu, itu malah nanti khawatirnya dipecah oleh mereka. Dipecah oleh mereka. Salah satu dengan zon-zon yang ada, akhirnya apa? Saya kesini aja lah, sehingganya bukan masalah kepentingan pribadi kita di luar sana atau keluarga kita. Ketika kita menyadari bahwasannya kegiatan kita ini adalah sebuah perjuangan yang agung, yaitu mentauhidkan, yang meluruskan tauhid saudara-saudara kita, maka yakinlah godaan-godaan yang lebih besar itu pasti akan menyertai perjuangan-perjuangan kita. Salah satunya dengan mungkin timbulnya zon-zon atau pikiran-pikiran dari diantara kita. Maka dari itu harapannya ya teman-teman semua, dengan tim yang ada ini, mari kita solidkan lagi. Langkah pertamanya itu dengan bangun komunikasi yang baik, minimal di grup ya. Ketika memang ada percakapan, saya sering kali ketika di grup itu, jujur kita pikir itu dari sekian ratus orang jarang ada yang bisa kumpul semua. Akan tetapi bagaimana saya jaga, minimal saya harus menyapa. Harus saling menyapa di grup. Khawatirnya nanti kalau udah lama nggak nyapa di grup, nggak ketemu, ternyata yang balas itu ahli warisnya. Nah, Ternyata udah ahli waris yang udah meninggal, ternyata kan sedih kita. Selama ini diem nggak balas grup, ternyata pas ditelepon ahli warisnya ternyata bapak udah nggak ada kan. Itu sangat prihatin. Itu ya, yang pertama kita jalin komunikasi, dan kedua karena ini adalah dakwah tauhid ya, harapannya di sela-sela kesibukan kita tingkatkan lagi ya pemahaman ruhiyah kita, pemahaman tentang din kita, dengan banyak-banyak kita ya bertolabul ilmi ke depannya, saling menjaga kebersamaan dalam kebaikan, sehingga tidak hanya semangat yang kita miliki, akan tetapi strategi jin itu bisa kita baca. Ya mereka juga pasti yakin belajar juga. Mereka pasti ada trik-trik juga untuk menggoda saudara-saudara kita. Nah, jangan sampai kita kalah satu langkah dari mereka. Sehingganya dengan kebersamaan kita, ternyata salah satu ikhwan kita menjumpai seperti ini. Sehingga kita juga punya strategi untuk dakwah tauhid ke depannya yang lebih inovasi lagi. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan, terkhusus untuk antum semua. Sekali lagi Anda ucapkan jazakumullah khairan katsiran, jaza atas perjuangannya terkhusus di Baitul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan keluarga antum dalam perjuangan ini dan diberikan kebaikan di akhirat kelak. Amin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Baitul Quran yang bergerak di bidang ruqyah syar'i, kemudian rumah tahfizul Quran, dan kegiatan sosial lainnya. Alhamdulillah pada hari ini RBQ rumah Baitul Quran, tepatnya dari tim ruqyah syar'i Baitul Quran, baru selesai mengadakan musyawarah untuk pengurus struktural ruqyah syar'i Baitul Quran. Insyaallah kedepannya RBQ bisa lebih baik dan terus meningkatkan amal solehnya. Semoga kita semua dan segenap masyarakat terus mendukung dan bergerak bersama RBQ dalam meningkatkan iman dan takwanya, karena ruqyah syar'i ini adalah merupakan lawan dari kemusyrikan, praktik-praktik kemusyrikan yang dilakukan oleh paranormal. Maka bagi masyarakat
kami menghimbau agar bergabung bersama RBQ Ruqyah Syar'i Baitul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duriannya kita makan rame-rame, ayo sama-sama. Mantap. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sekian soleh. Rasa duriannya lazis. Bukan ini lembaga ambil zakat ya. Lezat. Ta'amul lazis. Oke, ini adalah seruan setelah rapat di RBQ. Setelahnya adalah makan durian bersama. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.